Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Saya Indah Jelita Meliasari dari nomor absen 13. Saya Nadine Zakia dari nomor absen 22. Saya Kirana Mutiara Putri Firmansyah dari nomor absen 15. Nama saya Davina Aurelia Hermawan dari nomor absen 6. Saya Masayu Apradita Nufraini dari nomor absen 17. Saya Aurel Hafiza dari nomor absen 3. Nah, setelah kalian mendengar istilah pasar oligopoli, kalian pasti penasaran. Apa sih pasar oligopoli itu? Lalu, produk apa saja yang ada dalam pasar oligopoli? Dan jika dibandingkan dengan pasar lain, apa kekurangan dan kelebihan pasar oligopoli ini? Nah, daripada penasaran, yuk simak penjelasan berikut. Jadi, pasar oligopoli merupakan sistem perdagangan di mana pasar atau industri hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan, baik secara independen maupun bersama-sama dengan setiap produsen saling ketergantungan satu sama lain. Tujuannya, agar para konsumen bisa leluasa memilih produk yang mereka inginkan. Inilah yang akan membuat produsen sadar untuk meningkatkan kualitas produk, serta memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Ada 7 ciri utama yang membedakan pasar oligopoli dengan pasar lainnya. Di antaranya, yang pertama, pasar oligopoli memiliki produsen yang sangat sedikit, yaitu kisaran 2-10 perusahaan saja. Selain itu, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis, yang artinya semua perusahaan dalam pasar oligopoli menjual barang yang nyaris sama persis. Nah, karena barang yang dijual sama, harga produk pun tentunya akan hampir sama. Ketiga ciri tadi membuat persaingan dalam pasar oligopoli menjadi sangat ketat, sehingga diperlukanlah strategi pemasaran yang sangat matang supaya produsen bisa bersaing dengan perusahaan lain. Ciri lainnya yaitu kebijakan dari sebuah produsen besar dapat mempengaruhi atau menjadi acuan bagi produsen lain. Ciri selanjutnya yaitu produsen baru akan sulit masuk. Hal ini dikarenakan tingkat persaingan yang sangat ketat membuat produsen baru harus berinvestasi dengan jumlah yang sangat besar agar produknya tidak kalah saing dengan produsen lama. Dan ciri yang terakhir yaitu penggunaan iklan secara intensif sebagai upaya menarik perhatian konsumen terhadap produknya. Adapun macam-macam pasar oligopoli antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasar oligopoli murni atau homogen. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja, tetapi varian dari barangnya cukup banyak, serta memiliki harga yang hampir sama antar barangnya. Pasar oligopoli jenis ini hampir setiap kebijakannya dipengaruhi oleh produsen utama. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis barang saja. Namun, harga pada satu jenis barang itu tidak sama dengan harga di produsen lainnya. Hal ini tentunya tidak sehat, karena konsumen lebih menyukai harga yang relatif murah tetapi barangnya cukup berkualitas. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Pasar oligopoli non-kolusi adalah pasar yang dimana perusahaan perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain atau kompetitornya. Tujuannya agar usaha yang dijalani semakin berkembang dan perusahaan lain tidak bisa mengikuti perkembangan tersebut. Yang keempat, pasar oligopoli kolusi. Pasar oligopoli kolusi adalah pasar yang dimana hampir setiap produsennya melakukan kerjasama. Biasanya hal ini dilakukan pada saat ingin menaikkan harga dari suatu produk atau jasa, sehingga menunjukkan bahwa persaingan antar produsennya tidak begitu jauh. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya ada 4 poin. Pertama, mendorong produsen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Kedua, harga produk menjadi lebih murah ketika perang harga terjadi. Ini tentunya menjadi hal yang menguntungkan bagi konsumen. Ketiga, konsumen mampu mendapatkan harga standar sebab persaingan yang ketat membuat produsen tidak bisa menjual produk dengan harga tinggi. Selain itu, persaingan ini akan mengurangi potensi terjadinya monopoli. Yang terakhir, jumlah produsen yang sedikit membuat ketersediaan bahan baku juga terjamin lebih aman, sehingga para produsen tidak akan saling berebut ataupun kehabisan bahan baku. Selanjutnya adalah kekurangannya, ada 6 poin. Pertama,
Kebijakan yang dibuat produsen terbesar sangat berpengaruh terhadap kondisi pasar. Ini terjadi karena perusahaan besar seringkali menjadi pilihan konsumen sehingga mau tidak mau, produsen lain juga mengikuti kebijakan yang dibuat. Kedua, produsen baru sulit masuk. Hal ini terjadi karena adanya perusahaan besar yang sudah lebih dulu berdiri sehingga diperlukan investasi yang besar untuk masuk, bertahan dan menyaingi perusahaan yang lama. Ketiga, karena produk yang dijual bersifat homogen, maka diperlukan promosi dengan biaya yang sangat besar yang akhirnya dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya ekonomi. Kelima, seringkali terjadi perang harga yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini jadi karena produsen tidak memiliki strategi yang baik dalam perang harga sehingga harga yang turun dapat merugikan perusahaannya. Kelima, produk yang dijual bersifat homogen sehingga konsumen akan lebih mempertimbangkan harga yang lebih murah. Dan terakhir, terjadinya kolusi dan kartel. Karena sedikitnya jumlah produsen, mereka cenderung melakukan kerjasama untuk menaikkan harga yang dapat merugikan konsumen. Berikut ini beberapa contoh industri yang masuk ke dalam pasar oligopoli. Yang pertama ada industri perbankan. Contohnya seperti Bank BCA, BRI, BNI, BSI, Bank Danamon, dan Mandiri. Keenam perusahaan ini memiliki fungsi dan program yang sama persis. Hanya saja mungkin terdapat beberapa kebijakan yang membedakan bank satu dengan lainnya, sehingga menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih. Dalam industri transportasi online terdapat aplikasi Gojek, Grab, InDrive, dan Maxim yang keempatnya juga memiliki fungsi dan fasilitas yang sama dengan harga yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya juga terdapat industri rokok. Beberapa merek rokok seperti Gudang Garam, Jarum Black, Marlboro, Classmilk, SC, dan LA juga memiliki fungsi yang sama yang membedakan hanya harga dan rasa. Maskapai penerbangan dan beberapa merek semen juga termasuk ke dalam pasar oligopoli yang memiliki produk dan penawaran yang sama. Yang membedakan hanyalah kualitas dan selisih harga yang tidak jauh berbeda. Contoh lainnya ada industri telekomunikasi seperti Telkomsel, Axis, XL, M3, Smartfren, dan Indosat. Setelah kalian belajar tentang pasar oligopoli, tentunya sekarang kalian sudah lebih paham kan? Nah, oleh karena itu, ayo kita berlatih beberapa soal untuk mengasah kemampuan kita. Yang pertama, apa yang menjadi ciri khas pasar oligopoli? A. Jumlah produsen dan konsumen yang sama banyak. B. Hanya terdiri dari satu produsen yang menguasai pasar. C. Terdiri dari 2-10 produsen. D. Harga produk yang sangat mahal. E. Membutuhkan modal yang kecil. Jawaban yang benar adalah C. Yang kedua, dalam prosesnya pasar oligopoli seringkali melibatkan kerjasama antar produsen yang saling menguntungkan perusahaan dan dapat merugikan konsumen. Perilaku tersebut disebut juga dengan istilah A. Korusi, B. Kolusi, C. Polusi, D. Korosi, E. Korelasi. Jawaban yang benar adalah B. Yang ketiga, perusahaan A merupakan sebuah perusahaan kecil yang sudah lama berkecimpung di dalam industri semen. Beberapa tahun kemudian, muncul perusahaan baru yang juga memproduksi semen dengan kualitas yang mirip seperti perusahaan A dengan harga yang lebih murah. Setelah kemunculan perusahaan baru tersebut, jumlah konsumen di perusahaan A menurun drastis. Mereka yakin bahwa konsumen banyak berpindah ke perusahaan yang belum lama muncul tersebut. Dalam menghadapi kasus ini, apa yang harus dilakukan produsen perusahaan A agar penjualan semen di perusahaannya tidak terus merosot hingga berakibat kebangkrutan? A. Meningkatkan kualitas produk miliknya. B. Melaporkan perusahaan yang baru muncul ke pihak berwenang dengan laporan plagiatisme. C. Membuat promosi yang menarik melalui iklan. D. Jawaban A dan C benar. E. Jawaban A dan B benar. Jawaban yang benar adalah D. Nah, itulah pembahasan dan 3 soal mengenai pasar oligopoli. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.